Wow, bagus ya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, saat ini saya sedang berada di Park Hotel Jakarta. Saya sedang memiliki appointment dengan Ibu Linda. Beliau adalah Direktur Utama dari PT PP Property Tbk. Yuk simak video berikut ini. Halo. Halo Pak. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada di Park Hotel. Ini keren banget ini hotelnya, dan saat ini saya lagi bertemu dengan Ibu Linda, Direktur Utama dari PT PP Property Tbk. Halo Bu Linda. Wah, sekali ketemu ya. Senang sekali. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga Bu Linda, senang sekali nih. Udah mungkin berapa tahun yang lalu saya kesini, sekarang sini, wah jadi lebih bagus ya. Dari lobbynya, terus tempat. Terus kita kembangkan ya. Iya. Keren banget, Bu Linda juga makin sukses. Terima kasih. Bu Linda, wow, tentang PT PP Property Tbk ini udah luar biasa kan. Apa yang akan dilakukan di 2021 ini nih? Baik, tahun 2021 itu tahun yang tahun bangkit kita dengan segala macam opportunity yang ada ya. Yes. Kalau kemarin kita 2020 kaget dengan adanya pandemi, tapi sekarang kita sudah mengerti dan kita melihat banyak sekali opportunity yang kita bisa raih untuk menjalankan bisnis dan untuk mencapai kesuksesan ya. Walaupun mungkin parameternya sukses itu beda-beda ya. Tapi peluang itu tetap ada, dan kami dari PT Property fokus itu di awal tahun ini mengatur portofolio kami sesuai dengan market trend dan juga market demand ya, di mana perilaku pasar itu kan berubah. Jadi kita sesuaikan portofolio kita, dan juga kami melakukan strategi bisnis untuk menyesuaikan produk-produk kami yang beradaptasi dengan kebutuhan pasar saat ini, dengan terus mengembangkan bisnis hunian baik vertikal dan akan lebih banyak berkembang landed di tahun 2021, dan adanya hotel di mana salah satu hotel kami adalah Park Hotel Cawang, tempat kita ngobrol sekarang. Yes. Ini yang paling cepat shifting buka. Pada kemarin dia paling kaget pada saat tutup, dan sekarang dia paling cepat buka, dan tentunya kita deliver dengan standar hygiene dan juga kesehatan sesuai dengan protokol, sehingga kita merasakan sekali ini di hotel aktivitasnya pasar itu sudah menggeliat di awal tahun ini ya. Iya. Dan juga shopping mall kita mengikuti buka dan tutupnya sesuai dengan pemerintah, namun animo market untuk beraktivitas itu sudah mulai terasa. Wow. Nah, strategi ini yang kami turunkan di dalam korporasi. Ada strategi korporasi, bisnis, dan juga fungsi-fungsi dari SDM, human resources kami yang beradaptasi untuk menjalankan bisnis ini. Itu juga kami encourage, training itu kita galakkan di Q1 tahun ini, sehingga SDM kita itu lebih siap ya dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan adaptasi baru ini. Wah, keren banget Ibu. Untuk daerah-daerah yang akan dikembangkan, ini daerah di mana aja nih Bu? Nah, sedang berjalan itu kami ada di Greater Jakarta, yaitu di Grand Kamala Lagun ya, yang ada di Bekasi, dan juga ada Gunung Putri dan juga Ayoma yang ada di selatannya Jakarta. Itu sudah selesai dan siap huni, dan sebagian sudah dihuni. Dan produk-produk andalan kita student apartment itu lagi proses untuk serah terima ya, karena online dan offline kita mendapat informasi akan mulai blended di tahun ini ya. Jadi proses serah terima itu sedang berlangsung untuk student apartemen yang ada di Depok, yaitu Evencio, dan juga kami membangun Razozi, serta juga yang ada di Semarang dan juga di Malang, karena kita punya
produk di kantong-kantong pendidikan. Wow, luar biasa ya. Jadi Dan high-end juga ada. high-end juga ada. Yang sekarang sedang serah terima dan satu tower udah dihuni, yaitu ada di Surabaya. Di mana di Surabaya ini kami juga mempunyai Kidsania dan sudah mulai beroperasi. Di kawasan itu juga ada lifestyle mall-nya yaitu Lagoon Avenue. Wow, keren banget nih. Kan optimis. Optimis, jadi luar Tapi biasa ya. strategi harus diatur sesuai dengan zaman sekarang ya. Zaman yang tadinya kita kaget, paham, dan ini kita bangkit. Wah, mantap nih PP Property. Nah, Bu Linda, kita mau bicara tentang bisnis global. Kali ini kita nggak cuma berdua aja nih, karena ada juga nih Bapak Anton Teddy, tukang jalan-jalan nih, Bu. Iya. Saya belajar banyak dari beliau. Nah, gimana kalau kita ngobrol langsung ya, teman-teman? Inilah Bapak Anton Teddy, tukang jalan-jalan. Halo Pak Anton, apa kabar? Pak Anton. Baik. Pak Anton ini ya online ya. Yes, nah Pak Anton ini lagi, karena jalan-jalan mulu Bu Anton. Oh iya, jalan-jalan. Iya. Jadi kita ini melakukan talk show lewat virtual. Nah, seru banget nih. Nah, Pak Anton, perkenalan dulu dong dari Pak Anton Teddy nih. Silakan Pak Anton Teddy. Oke, saya Anton Teddy, founder daripada TX Travel. Mulai di bisnis travel tahun 81. Mantap. Ketahuan deh umurnya berapa ya. Oke, silakan. Oke, Pak Anton, bicara soal kondisi pandemi ya. Pak Anton, apa sih yang menjadi dampak pandemi terhadap khususnya bisnisnya Pak Anton? Besar sekali karena pemerintah dalam hal pandemi ini mencegah perluasan pandemi ini membuat satu peraturan supaya memang dibatasi namanya perjalanan. Kedua adalah ke luar negeri hampir-hampir tidak bisa ya, kecuali memang ada emergency atau ada bisnis khusus. Selain itu tidak bisa. Jadi kalau ditanya sangat berdampak, tapi saya yakin tahun 2021 akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Betul ya, kita pastinya adanya vaksin ya dan Yes. sudah tiba dan sudah mulai disuntik ya dengan prioritas nakes ya. Yeah. Kita yakini efektivitasnya vaksin akan memulihkan keadaan ya dan nanti semuanya itu bersama-sama setiap lini bisnis akan proaktif untuk bisnis di setiap sektor itu lebih menggeliat. Yes, Ya. benar sekali. Nah, Bu Linda, kalau menurut Bu Linda nih bagaimana sih strategi nih untuk menghadapi khususnya pastinya kan kita berdampingan dengan pandemi ini kan dalam kondisi ini. Nah, apa strategi yang dilakukan nih khususnya? Baik. Sama dengan Pak Anton, tentunya kita ini selama pandemi ini kan mencermati ya terjadinya perubahan behavior Yes, ya. yeah. Jadi cleanliness, hygiene itu menjadi top priority dalam setiap perjalanan ya Pak Anton ya. Iya. Dan juga kita di setiap bidang kayak kita di sini tadi kita juga melakukan disinfektan ya. Market behavior ini bisa menjadi peluang buat kita untuk melayani market sehingga supply dan needs-nya itu ketemu. Ya, saya yakin Pak Anton juga sudah menyiapkan sekian jurus ya. Demikian juga kami yang punya bisnis sebagai developer di mana ada hunian, ada hotel dan juga shopping mall dan edutainment mengikuti market behavior ini dan kami juga otomatis shifting. Ya, begitu. Oke. Jadi strateginya dibilang kita ikutin shiftingnya market behavior dan produk kita juga kita buat adaptasi ya dengan perubahan di pasar, perilaku pasar tentunya ya. Karena setiap individu berubah, kantor berubah, grup berubah, semua itu berubah. Wow. Ya. Nah, perubahan itu kita anggap sebagai opportunity. Nah, bicara soal perubahan nih Bu, perilaku pasar. Nah, kita juga mau dengar juga dari Pak Anton. Menurut Pak Anton nih, perilaku pasarnya berubahnya seperti apa sih? Dan ini juga bisa jadi input kan. Kalau dari Pak Anton kan dari sisi entrepreneur, ya kan Bu? Dari sisi entrepreneur juga melihat potensi juga perubahan market yang berubah. Nah, menurut Pak Anton gimana nih? Apa yang terjadi? Apa yang menjadi perilaku sekarang di pasar ini, Pak? Ya, yang pertama tentunya sekarang kita susah sekali melihat apakah
yang pakai masker itu berlipstik atau tidak gitu ya, karena semua pakai masker ya. Ini Bulinda pakai face shield. Pakai loh Pak, tapi Nggak tahu nih pakai lipstik atau tidak, ini yang Bulinda pakai juga. kalau Ruby enggak. Ya. Silakan Pak Anton. Nah, kedua adalah mengutamakan kesehatan. Baik. Karena mengutamakan kesehatan, banyak produk-produk yang harus dirubah. Misalnya kalau produknya sama ya, kalau kita bicara mengenai saya menjual voucher hotel, saya menjual tujuan wisata, tetap sama yang dijualnya, tetapi caranya berubah. Misalnya kalau dulu jalan-jalan itu adalah menggunakan public transport, dikumpulin di satu tempat, jalan-jalan semua dalam satu bis. Sekarang dibagi per keluarga, satu keluarga satu kendaraan, mereka pakai kendaraan lebih kecil, satu supir saja, dan mereka dibuat sedemikian rupa dibatasi juga ya antara ruang sopir dengan ruang tamunya. Dan itu terjadi dan bisa dijalankan. Memang produknya sama, cara jualannya berbeda. Ya, jadi delivery service-nya berbeda ya Pak ya. Delivery service berubah. Iya, mendelivernya beda. Tapi kan itu juga nantinya akan menjadi tambahan produk ya Pak Anton ya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai misalnya jalan-jalan saja, kalau dulu itu saya bawa harus ke tempat yang ramai. Yeah. Kalau perlu makanan itu yang nunggunya 1 jam, wah itu keren banget dah, dipuji-puji saya kalau dibawa ke sana. Kalau sekarang semua menghindari kerumunan. Baik. Jadi perubahannya terjadi seperti itu dan kita harus rubah. Saya misalnya melakukan satu perjalanan di satu tujuan wisata, memang tempatnya di sana adalah ramai sekali pada waktu jam makan. Bisa sampai kalau lagi normal bisa 2.000 orang sekali makan. Tentunya sekarang dibatasi menjadi 50%, tapi tetap 1.000. Bisa dibayangkan 1.000 orang kalau kita datang, walaupun pelayanannya cepat dan segala macam, tapi kan khawatir. Makanya dirubah, datangnya bukan jam 11.30 tapi datangnya jam 10. Sebelum makan siang udah datang duluan. Dan pihak kulinernya pun, restorannya pun melakukan adaptasi. Mereka yang tadinya bukanya jam 10 sekarang bukanya jam 8. Ada orang juga yang datang dari jam 8. Seperti itu. Jadi produknya sama, behaviornya berbeda, cara jualannya berbeda. Iya, itu betul sekali apa yang disampaikan. Berarti ada peluang dong, Bu Linda. Iya, kita sebagai pebisnis ya Pak Anton ya, tentunya tetap melihat obstacle yang tadinya kita anggap itu hambatan, itu kalau menurut saya itu sekarang menjadi peluang ya. Dan pemerintah juga sangat gencar untuk mengencourage kita vaksin, tinggal tunggu giliran ya Pak Anton ya. Nah itu kan membuat kita optimistik ya, life must be go on, dan otomatis bisnis juga akan lanjut ya, tapi semua kita beradaptasi ya Pak Anton ya. Dan tadi saya lihat Pak Anton itu kita simak tuh menceritakannya kan luar biasa, membuat kita yang lebih muda jadi lebih semangat gitu loh Pak Anton. Iya. Nah Bu Linda dan juga Pak Anton, nah bicara soal perubahan ini dan juga pasti kan ada strategi-strategi juga yang berubah juga nih. Iya. Ya kan? Kemudian juga ada peluang-peluang yang bisa di grab gitu atau didapatkan gitu ya. Nah, bagaimana perubahan ini dan juga bagaimana peluang-peluang mungkin dari sisi Pak Anton dan juga Bu Linda melihatnya. Mungkin dari Bu Linda dulu nih. Baik, kalau kami ya karena secara korporasi tentunya kami menentukan strategi korporasi di mana kami mengatur portofolio bisnis kami untuk lebih agile ya di zaman kita pandemi dan nantinya pasca pandemi. Dan juga kami melakukan strategi bisnis ya. Strategi bisnis itu baik dalam produk hunian atau residence dan juga shopping mall dan hotel. Nah, kalau tadi kan yang terkait dengan akomodasi itu adalah hotel ya.
dan juga ada shopping mallnya. Itu sama seperti tadi sampaikan Pak Anton ya, semua pebisnis yang terkait dengan akomodasi tentunya beradaptasi bagaimana mendeliver layanan ya, service, hospitality service, semuanya itu mengikuti protokol kesehatan. Dan tentunya kita yakin ya setelah pandemi ini nanti juga semua itu kebutuhan akan cleanliness, standar hygiene itu akan sudah melekat dalam setiap individu dan juga grup. Nah itu yang kita ambil peluangnya dan kita supply. Tentunya digital itu juga merupakan salah satu perangkat untuk mendukung strategi kita ya, karena kita semakin touchless kan. Iya. Ya semakin touchless, nah itu tentunya didukung oleh kemajuan elektronik dan juga digital sehingga hubungan human itu dilengkapi dengan digital communication yang lebih interaktif. Namun ya sama seperti tadi Pak Anton, kebutuhan jalan-jalan itu tetap ada ya Pak Anton. Harus, demikian juga human touch ya. Human touch, iya. Hospitality itu kita terapkan dalam semua aspek layanan kita sehingga kita dalam menjual ya produk kita yang hunian vertikal maupun yang landed dan juga di shopping mall, dan kita punya edutainment di Surabaya Kidsania. Hospitality service itu melekat dalam setiap layanan kita. Intinya bagaimana mensosialisasikan keamanan, ya kan, juga kebersihan, ya, dan juga intinya protokol kesehatan kepada si pengguna atau klien-klien ya Bu ya. Iya, dan kita yang memberikan servis itu juga adalah pelaku yang harus the topnya ya, memberikan role model ya, kepada tim juga kita menerapkan itu. Begitu ya Pak Anton ya. Kunci yang paling penting bahwa kita di 2020 ini adalah tahun penuh kebingungan. Jadi kita bingung, kita tidak mengerti. Nah, memasuki tahun 2021, saya perlu menegaskan bahwa tahun 2021 tidak banyak berubah dibandingkan dengan tahun 2020. Tetapi tahun 2021 ini kita sudah tahu pandemi itu apa sih, lockdown itu apa sih, pakai masker itu apa sih, PSBB itu apa sih, mall ditutup jam 7 itu seperti apa sih. Nah, karena kita sudah tahu siklus permasalahannya di tahun 2020, saya yakin di 2021 kita harus lebih cerdas lagi. Tentunya tadi misalnya hotel, saya harus jualnya adalah dengan lebih cerdas lagi. Bagaimana saya mempaketkannya, tidak bisa cuma bikin destinasi, oh ya nanti kumpul naik bus, gak ada orang yang mau. Nah, betul Pak. Inilah yang saya setuju dengan Ibu bahwa tahun 2021 adalah tahun opportunity yang sangat besar. Kita sudah tahu, kita sudah tahu 2020-nya seperti apa. Masa kita mau diem lagi di tahun 2021? Ya, saya jadi ikut lebih semangat nih. Luar biasa nih Pak Anton. Tadinya bingung, kaget, sekarang terus tahu, paham, dan sekarang melakukan let's take up. Wow, ini dia nih. Gitu ya Pak ya. Istilah kata kalau udah tahu cara-cara jalannya kan tinggal bagaimana beradaptasi tadi, agile tadi ya, dan juga bagaimana bisa meraih potensi tadi, peluang tadi ya. Tadi paham itu pengalaman kemarin tuh membuat kita paham ya Pak Anton ya. Gitu juga ya Ruby ya. Betul sekali. Nah, kalau bicara soal ini kan pasti ada tantangan dan juga ada peluang, ya kan? Kalau bicara tadi kan Ibu udah bilang strategi-strategi bagaimana mensosialisasikan kebersihan, kenyamanan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, prediksinya bagaimana Ibu di tahun 2021 ini Bu Linda? Baik, jadi kalau semua pelaku bisnis sepertinya sekarang sedang mulai ya launching, melaksanakan, menjalankan bisnisnya dengan sudah paham tadi, dan semua pasti mengikuti protokol ya, sama seperti kita Ruby juga menggunakan protokol ya. Iya dong, pakai dong, kan? Pakai face shield ini. Iya. Nah, jadi ini akan terus bergerak maju ya Pak Antonnya, terus bergerak maju. Nah, nanti di semester 2 ini terasa sekali akan kemajuan yang signifikan. Karena hampir semua pelaku bisnis itu kita tahu tuh bergerak, dan tentunya
pelaku-pelaku bisnis yang sudah lebih maju, lebih paham itu, dia akan juga menularkan kepada yang lain yang mungkin masih setengah ragu. Ya, nah dengan adanya komunikasi digital yang sangat masif, ya semua kita pakai gadget ya, Robi juga kemana-mana bawa gadgetnya, sistem informasi itu kan lebih cepat, sehingga apa yang dilakukan oleh orang lain dengan pemahaman yang baik, kita lebih cepat milih, oh yang ini saya ikutin deh, oh yang ini bagus, yang ini enggak. Dan juga pemerintah kan terus ya sekarang ada sertifikasi CHSE ya juga ada, demikian juga quality itu terus ditingkatkan. Jadi orang tuh berlomba-lomba untuk memposisikan bahwa layanan dan produknya itu standar loh, sehingga ada kepercayaan dari market yang tadi behaviornya sudah berubah, ada titik temu, percaya. Oke, nah semua bergerak. Semua bergerak ya, semua tetap jalan-jalan ya. Iya dong, Pak Anton ya. Saya mungkin mau kita main pertandingan sepak bola. Tahun 2020 kita tidak ngerti main sepak bola itu seperti apa. Jadi bertahan aja ngejagain gawang. Diserang, kita bingung gitu ya. Nah, tahun 2021 kita mainnya udah bola itu dikejar-kejar, kita jangan nyerang terus, kita jangan bertahan terus, kita harus balik nyerang. Iya. Ini dalam. Tahun 2021 tahun menyerang. Saya mau tahu nih strategi serangan Pak Anton seperti apa sih, khususnya dalam dunia pariwisata ini nih. Pak Anton kan hobi jalan-jalan. Menurut Pak Anton jalan-jalan seperti apa nih yang akan menjadi tren di 2021 ini Pak Anton? Yang pertama adalah jalan-jalannya bukan grup lagi, tetapi individu. Jadi jalannya satu keluarga, mereka ini akan menjadi tren baru ya. Perginya sama ke tujuan yang sama, tetapi cara perginya mereka berbeda ya. Itu yang pertama. Kedua, menghindari kerumunan. Jadi sekarang ini harus diusahakan sedemikian rupa tiap hotel, misalnya contoh, saya pada waktu pertama kali ada pihak hotel yang menghilangkan buffet, saya termasuk yang tidak setuju. Kenapa? Karena buffet itu adalah showcase, dari pihak hotel bahwa ini buffet gitu ya. Sekarang buffetnya nggak ada, tetapi cara menyajikan buffetnya sudah berbeda. Buffetnya itu harus ada orang yang memberikan atau ada pakai sendoknya, sendok masing-masing gitu ya. Caranya berbeda, produknya sama. Nah, hal-hal seperti ini menjadikan perubahan-perubahan itu. Kebersihan, kesehatan, keamanan keluarga itu menjadi pilihan tren sekarang ini. Jadi kalau saya mengatakan jalan-jalan tidak akan sepi, semua orang butuh jalan-jalan. Butuh jalan-jalan, butuh nginep. Iya, butuh jalan-jalan, butuh nginep, butuh ke mall, tapi semuanya dengan pelayanan yang mengikuti protokol kesehatan. Nah, tingkat protokol kesehatan ini tentunya nanti dengan adanya vaksin ya, dan juga orang sudah suntik, tentunya nanti akan ada flexibility juga ya, kita mengikuti arahan pemerintah. Tapi tadi Pak ya, kebutuhan jiwa untuk jalan-jalan itu tetap ada ya Pak Anton ya. Buat bangun imunitas ya. Betul nggak Pak Anton? Saya melihat gara-gara pandemi ini tingkat orang yang jalan-jalan, yang jalan-jalannya tidak terbang tapi dengan kendaraan masing-masing itu meningkat. Iya benar ya. Dan pastinya ada kolaborasi juga ya sama pelaku bisnis travel juga pemilik hotel ya. Ini pelaku bisnisnya di hotel, dan juga hunian. Hunian itu juga akan tumbuh ya, sejalan dengan kebutuhan di area-area yang sejalan dengan perkembangan dari connectivity. Begitu ya Pak Anton ya. Iya dong. Betul sekali. Karena setiap orang kan butuh tempat tinggal, butuh hunian tadi Bu ya. Dan itu juga kita sesuaikan dengan shiftingnya market behavior. Jadi produk-produk kita sekarang itu kita remodeling beberapa ya, dengan adaptasi terhadap kebutuhan market ya,
yang sudah mengutamakan cleanliness, hygiene dan juga udara segar, sinar matahari. Nah, itu kita terus pahami ya, sehingga menuangkannya dalam produk ya, mulai dari desain ya sampai nanti delivery produk, sehingga ketemu dengan market expectation. Ya. Mantap sekali. Ini luar biasa ya, kalau dari Bu Linda nih optimisnya luar biasa, Pak Anton juga apalagi gitu ya. Dan ini kolaborasi bakal menjadi luar biasa. Nah, mungkin nih Bu Linda dan juga Pak Anton ada sharing tips juga buat khususnya para entrepreneur juga, para pelaku mungkin bisnis yang lain, UMKM dan lain-lain, dan juga para milenial. Ada apa nih tips-tipsnya untuk menghadapi 2021, khususnya kan ini tahun baru, kita mau melangkah di 2021 ini ya. Nah, bagaimana, apa nih tips-tipsnya nih? Mungkin dari Bu Linda. Adaptasi. Adaptasi. Ya, semua kita adaptasi. Mau nggak mau kita yang berubah ya terhadap keadaan ini ya. Kita yang bagaimana menyocokkan, melihat peluang dan lain-lain ya. Dan satu ya, rasa kebersamaan itu sangat melekat sekarang ya. Kebersamaan itu dengan kita bersama-sama adaptasi, saya yakin semua para pelaku bisnis ya, termasuk juga UMKM, dan saya juga pencinta UMKM ya. Dan bajunya kan baju mana nih? Nih, dari mana, Bu? Dari kearifan lokal. Kearifan lokal? Dari mana, Bu? Bali. Bali. Kalau ini Ibu tahu? Betul sekali. Pak Anton juga menggunakan produk dalam negeri kan? Iya, ini dari Jogja. Jogja. Dari Bali. Jogja. Ya, kita semuanya adaptasi gitu saja. Yes, dan mendukung ya UMKM Ya, arifan pasti. lokal ya. Wow, dengan kerjasama pasti luar biasa ya. Kita saling membangun ya, saling menyatu. Nah, resources dalam negeri itu bergandengan tangan akan menjadi suatu yang dahsyat. yes. Untuk zaman yang adaptasi ini. Yes, bergandengan tangan jangan lupa semprot itu dulu. Oh, iya. Bergandengan tangan itu dalam hati dan pikiran sekarang ya, gitu ya. Iya. Kita juga sudah siap. Udah siapkan juga di sini. Mantap sekali. Yes. Kalau Pak Anton, menurut Pak Anton gimana nih Pak Anton? Apa nih tips suksesnya khususnya menghadapi tahun 2021 ini Pak Anton? Iya, 2021 ini kita punya pilihan. Satu, mau bingung seperti 2020 atau kita mau bergerak. Kalau kita bingung seperti 2020, kita sudah tahu hasilnya nggak kemana-mana. Iya. Nah, 2021 ini kita harus maju, menyerang, berubah. Tadi Ibu mengatakan adaptasi, saya setuju sekali. Malahan sebenarnya ini adalah kesempatan terbaik di mana yang besar dan yang kecil mendadak posisinya sama-sama dari nol. Ya. Yang besar posisinya nol, yang kecil pun posisinya nol. Pilihannya kita mau bergerak atau tidak. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan tahun 2021 adalah penuh ketidakpastian. Nah, itu karena masih tidur dari 2020, dia belum bangun. Iya. Kalau sudah bangun, gercep, dia melakukan cepat, ayo. Karena semua punya kesempatan yang sama. Wow, luar biasa Pak Anton. Terima kasih. Saya merinding loh dengar Pak Anton Bulinda. Wow. Ini menyentuh ke jiwa gitu. Jadi semangat lagi. Nah, khususnya teman-teman pebisnis, milenial, pelaku UMKM. Nah, selalu masih ada harapan ya. Ayo, mari kita mempersiapkan adaptasi dan menyerang gitu kan ya, menyerang ya, tapi dengan prepare persiapan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Linda udah sharing. Terima kasih. Luar biasa. Thank you Pak Anton udah berbagi. Terima kasih. Sukses juga buat Sukses terus. Buat sahabat teman-teman semuanya yang mau jalan-jalan bisa langsung hubungin Pak Anton. Kalau mau nginep di hotel, mau butuh hunian, mau jalan-jalan ke mall, langsung. Residence baik vertikal maupun landed. Yes, langsung nih. Saya tadi Properti. sangat melekat nih Pak ya, di kecil dan besar, mulai dari titik nol. Sukses buat kita bersama ya Pak Anton. Wow. Oke, terakhir buat penutup, kita mau kasih semangat yang luar biasa. Oke, saya undang Bu Linda, kita berdiri. Yes. Ini dia, salam gaspol! Yeay! Sukses!